Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kota Mistis, korek cerita mistis. Masih bareng saya juga Rika. Apa kabar kawan mistis? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik aja, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber yaitu Bang Yohan. Nah, bagi kalian pecinta horor mungkin sudah nggak asing dengan wajah beliau karena beliau ini lumayan banyak tuh warawiri di podcast-podcast lain juga. Nah, tanpa berbasa-basi, tanpa berlama-lama juga, kita langsung aja dengerin kejadian mistis yang dialamin oleh Bang Yohan. Jadi ceritanya ini kita tuh sebenarnya emang udah begini nih. Jadi saya tuh punya temen tuh di rumah itu daerah Bogor. Cuman saya udah lama tuh, dia orangnya kan emang suka main ke Jakarta ya. Dia kan emang di organisasi di organisasi juga tergabung juga di komunitas URC tuh. Suka mainnya ke Jakarta. Kalau dia ngasih tahu sih rumahnya di Bogor di Lewiliang. Dia sering banget ngajak saya tuh, ayo main ke sana, ajak anak istri ke sana kan. Tempat saya enak kok kata dia kan, di kaki Gunung Salak katanya gitu kan. Cuma saya belum belum sempet tuh. Terus sempatnya itu dia ngajakin lebaran aja katanya, lebaran di rumah gua aja ya kata dia gitu kan. Lebaran pertama kan kita biasalah ke keluarga dulu. Iya, ketemu kumpul keluarga lah ya. Kalau lebaran kedua, nah itu kalau lebaran dua kan biasanya itu pada ke rumah karena kan kalau saya di Jakarta kan masih berentet sama mertua tuh. Yang dituain lagi sekarang kan, jadi banyak banget keluarga tuh. Kalau saya tuh orangnya sukanya paling males kalau lebaran itu basa-basi kayak gitu Iya, kan. benar-benar Paling ngumpul males. rame ya Bang. Kalau lebaran kan momennya kan beda-beda nih, ada momen-momen yang pamer kesuksesan apa pamer apa nih kan kayak gitu. Rata-rata begitu. Kan, rata-rata gitu kan, makanya males basa-basi tuh. Akhirnya saya mutusin izin sama istri buat main ke Bogor buat nginep. Jadi pas lebaran kedua itu saya udah rencana sama teman saya nih di grup PA, saya ajakin siapa aja yang mau. Akhirnya tuh ada yang mau tuh teman saya tuh, si Harry, si Ricky, sama beberapa orang nih, 3 motor awalnya. Nah cuman mereka itu pada bisanya, yang banyakan itu bisanya tuh nanti habis maghrib. Cuman saya udah males ya, kalau misalnya ke Bogor itu kan bentar-bentar hujan, bentar-bentar berhenti ya kan. Namanya aja kota hujan ya Bang. Bentar-bentar hujan, makanya saya tetap aja pengennya tuh berangkatnya sore. Jadi saya mutusin tuh buat bikin titik pertemuan itu di rumahnya Bang Riki. Bang Riki itu rumahnya di daerah Kalisari. Di Kalisari akhirnya yang bisa berangkat sama saya tuh si Bang Heri itu. Jadi yang berangkat itu saya, Bang Riki sama Bang Heri. Jadi ketika berangkat itu saya itu boncengan sama Bang Riki. Bang Heri itu sendiri bawa motor. Di perjalanan sih dari Kalisari sampai Depok, sampai simpangan Depok sebenarnya nggak ada masalah. Terus kita jalan biasa sampai mau di Pakansari itu hujan deras banget tuh. Kita pakai jas hujan, tapi pas di perempatan Yasmin, kalau ke atas ke sana kan mau ke arah daerah yang biasa, yang tempat rekreasi ya, tempat Cisarua lah jatuhnya lah. Oh iya, Taman Safari ke sono lah ya. Cuma kalau saya tuh rada ke kanan nih, jadi mau ke arah, kalau lurus ke arah Parung nanti ke kiri lagi mau ke arah Lewiliang tuh. Pokoknya di pertigaan Yasmin namanya. Nah di situ ya udah belok ke kanan, terus ke kiri lagi, saya naikin lagi. Ini jalurnya lama-lama udah mulai ekstrim juga. Ekstrim, kan di sini kan udah berhenti tuh tadi hujan tuh. Nah, di sini pas lagi mau naik lagi ke atas kan lama-lama naik. Lama-lama dia naik. Hujan lagi deras, saya mutusin buat berhenti di warung dulu. Karena kan udah dilepas jas hujan nih. Iya. Ya biasa malas juga kan. Ya kita ngopi-ngopi dulu di sana. Nah, pas ngopi-ngopi ini udah mulai ada kejadian aneh juga pas ngopi-ngopi nih. Kalau teman saya kan orangnya kan udah tua, cuman orangnya sompral gitu loh, mulutnya gitu loh. Oh. Apa yang diomongin sembarangan gitu. lah, ceplos-ceplos ya Bang. Jadi dia mesen kopi di warung sebelah. Jadi nih warungnya di rada turunan dikit, saya lagi naik nih,
Pokoknya saya nyari tempat yang enak, spot buat enak yang buat parkir motor lah. Karena kan ngepas banget tuh jalurnya tuh. Takut ngeganggu kan. Nah dia pesen kopi tuh. Dia manggil berapa kali tuh dia tuh. Ya kan Bu, Pak, ya kan. Pesen kopi kan. Beberapa itu ada yang nyaut. Ada yang nyaut ibu-ibu. Ya, kopi 3 ya. Iya gitu doang. Kedengeran habis itu. Kita nungguin sambil ngobrol-ngobrol nggak berasa kan sambil biasa lah koordinasi kan. Pada datang jam berapa nanti, berangkatnya jam berapa nih udah nyampe sini. Sama koordinasi sama yang punya rumah juga, kata yang punya rumah. Pokoknya jangan terlalu malam di sini, nanti kalau terlalu malam susah kalau kesasar karena GPS-nya kadang suka mati katanya. Terus kok udah setengah jam kok nggak datang-datang nih kopi, biasanya bikin kopi kan cepet, Iya benar. ya kan? Bikin kopi cepet, temen saya balik lagi ke sana. Saya kesana juga ngikut temenin dia, gimana ya lama banget, kan juga rokok habis saya mau ambil rokok juga di sana. Nah itu dipanggil lagi sama teman saya, Pak, Bu, gitu kan, datanglah bawa bapak itu bawa bapak. Teman saya langsung ngotot kan begitu kan, Pak, tadi saya pesan kopi lama banget bikin Oh, kopi. dia datang belum bawa kopi? Belum. Pak saya pesan kopi kok dari tadi lama banget sampai setengah jam, sampai saya selesai nelpon katanya. Berapa orang nih katanya ini janda-janda saya telepon katanya begitu kan, dia kan orangnya begitu. Habis itu terus dia bilang, ah, emang pesan sama siapa, orang saya nggak dengar apa-apa katanya. Nah, tadi bukannya ada ibunya tadi katanya bilang iya. Apa orang saya sini sekarang tinggal sendiri katanya, istri saya baru meninggal katanya. Jadi di sana dia ternyata tinggal sendiri, anak-anaknya itu pada kerja di Jakarta. Jadi dia mau sengaja mungkin dibikinin warung kali ya sama anak-anaknya buat dia hidup kali ya, kayak gitu kan. Dari itu, apaan sih Pak kata teman saya tuh. Apaan sih kalau saya mesen tadi ada ibu-ibu katanya nyaut kok, dia bikinin 3 katanya. Enggak, ini istri saya juga baru meninggal katanya. Dari situ udah biarin dah. Terus gimana orang udah mau waktunya udah jam berapa tuh ya? Udah jam 5-an lah takut maghrib kan, potong malam kan. Habis itu ya udahlah nggak jadilah kita beli aku aja akhirnya. Cabut tuh, nggak jadi Cabut ngopi. akhirnya udah kayak gitu, udah males juga lah ininya juga. Nungguin lagi kan, belum lagi nungguin kopi dingin buat dinginin kan Iya males benar. lagi. Soalnya obrolannya udah kelar semua tuh di situ tuh ya kan. Jalan-jalan, pokoknya pas dibelokan, pokoknya pas mau dinaikkan lagi tuh udah kelihatan apa namanya Gunung Salak kelihatan. Gunung Salak kelihatan tuh pas lagi mau pelan-pelan. Terus ini ada pom bensin sebelah sebelah kanan. Ada pom bensin sebelah kanan. Kayak jadi kita kecepatannya tuh hujannya udah mulai reda cuman rada gimana ya? Biarpun apa namanya gerimis cuman lepek juga kan. Sakit juga kalau kena mata jadi kita tutupin nih kaca kaca apa namanya kaca helm. Kaca helm kita tutupin. Dia ada satu orang nih di samping saya nih. Jadi kan teman saya duluan tuh yang megang GPS itu. Ada satu orang apa namanya mungkin pacaran atau suami istri saya juga nggak tahu tuh. Satu orang gini dia mau ngebut pokoknya saya kecepatan nggak kenceng-kenceng banget kita 50-60 dah. Dia mau ngebut begini ketika mau nyalip ini saya kaget nih, saya kaget tiba-tiba ada kucing mau nyebrang. Nah dia kan nggak ngeliat nih, dia mau bablas itu saya ngeliat persis tuh kucingnya kelindes sama dia. Kucingnya dia jatuh berdua, perempuan yang jatuh ke sebelah kanan. Untungnya tuh dari sono angkot yang warna hijau itu cepat-cepat berhenti, untungnya nggak kebablas. Istri apa namanya perempuan itu juga geletak, nah lakinya bangun, lakinya nempel di motor ke sebelah kiri. Itu saya berhenti karena kan saya takut disalahin tuh mungkin katanya. Nah itu pertama yang saya cari itu dulu kucingnya, itu saya cari pas kali itu pas ditabrak begitu saya ngeliat kelojotannya kucingnya, lihat kelojotannya. Pas saya cari kucingnya mana ya kan mau dipinggirin takut dikelindes lagi yang lain kan. Itu nggak ada kucingnya. Nah habis itu saya tanya ini kan laki-lakinya kan bangunin motor, habis itu biasalah histeris lah mungkin istrinya atau gimana kan, dipinggirin dulu kan, dipinggirin. Saya tanya kenapa mas? Tadi mas, iya saya tadi yang mas kan ngerem, saya kayak kaget, saya juga itu saya nginjek kucing katanya. Dia juga tahu Oh dia kucing. juga ngerasa ngelindes kucing. Tahu dia nginjek kucing. Iya tadi juga ngeliat tuh kucing kagak ada, bekas darahnya juga nggak ada, ini juga nggak ada gitu loh. Lagi pula juga kalau misalnya dipikir logikanya, kucing itu jangankan hujan gerimis saya udah pasti ngumpet, nggak ada di jalanan kan? Air. Iya nggak ada di jalanan. Dari itu akhirnya nggak lama kita berhentiin angkot tuh, banyak juga yang nolongin. Itu jadi perempuan itu udah nggak sadar jadinya.
nggak tahu, cuma saya nggak ngeliat darahnya juga, perempuan mungkin luka dalam ya, dibawa apa pingsan, dibawa naik ke klinik, naik angkot tuh. Nah dari situ saya bilang ada aja nih kejadian kayak gini, jadi menghambat kan. Ya udah pelan-pelan aja, saya juga bawa motornya jadi gemeteran karena ngeliat orang jatuh kan. Iya benar. Udah gitu, itu saya jujur juga, saya ke Bogor yang ke daerah situ tuh baru pertama kali, karena kan biasanya kan kalau ke Bogor itu kan ke puncak, kayak Cisarua paling jauh, paling ke Cipanas. Kalau ke Bogor itu kan ke daerah-daerah yang lurusan sana lah. Lurus aja ya jalan. Beda lagi kalau misalnya yang ini nih, lewat lagi yang bukan lewat yang pinggiran mau ke gunung, pakai Gunung Salak yang ini nih, yang tempat yang dulu orang-orang evakuasi yang Sukhoi itu kan lewat situ tuh. Iya. Yang di apa namanya, tebing-tebing gitu. Nah, di situ akhirnya saya disuruh belok ke kiri tuh ke arah Lewiliang. Lewiliang ini biasa pas kalau masuk ke Lewiliang itu udah mau, belum ajan, cuman udah mulai panggilan-panggilan. Iya, Panggilan-panggilan, cuman udah rada-rada gelap. Biasa di depan pas mau belok itu banyak angkot yang masih pada ngetem, juga ada masih yang jualan baju lah, warung-warung lah. Nah, pas saya lihat map, waduh masih lama banget ternyata. Masih ada sekitar 65 menit naik ke atas lagi. Ayo udah jalan lagi pelan-pelan. Jalan biasa aja tuh, jalan lama-lama gelap tuh. Pokoknya di sana banyak pesantren dah. Banyak pesantren, lewatin berapa jembatan tuh. Pesantren kita jalan. Nah, lama-lama jalan mengecil. Lama-lama jalan mengecil, kok tiba-tiba warung-warung pada sepi. Udah jauh-jauh lah jaraknya lah. Jauh-jauh jarak. Ini orang rumahnya di mana gitu kan? Nih orang nih, oh dia pada, malah saya juga mikir nih orang kuat banget sih ke Jakarta bolak-balik kan. Oh, gue mikir, oh memang dasar orang semangat kali ya, orang semangat nyari duit ke Jakarta kan, bela-belain kan. Ya naik ke atas. Nah, ketika habis naikkan begini, pas turun begini, saya ketemu tuh hutan-hutan bambu sebelah kanan kiri. Kanan kiri tuh hutan bambu, kanan kiri hutan bambu. GPS mati di situ. Oh. GPS mati karena ada pepercayaan sedikit tuh ke bawah tuh. Nah, itu LPG. Nah, di situ turunan itu ada jembatan gede. Kalau yang saya tanya mah itu jembatan Wangun kalau nggak salah. Kalau orang-orang Bogor sono, soalnya pas saya klarifikasi ke mereka itu jembatan Wangun, emang katanya buat di bawahnya emang buat tempat buat pemandian orang-orang katanya. Jembatan Wangun. Nah, di situ itu udah keadaannya jam udah lewat maghrib tuh, pokoknya udah lewat maghrib, bangsa setengah 7 jam berapa tuh. Karena juga ini sinyal udah kagak ada juga. Kita ke sono. Nah, ini bingung nih, udah gelap kan, ini nggak ada lampu gitu. Tapi kita ngelihat tuh pas di jembatan tuh ada perempuan lagi berdiri. Oh, di jembatannya tuh, Bang. Jembatan lagi berdiri mau jalan ke arah mau naik lagi. Jadi kita inisiatif buat nanya. Jadi itu saya nanya gitu. Kalau kata teman saya kan pokoknya kalau dari belokan sono tanya aja nama saya. Adi katanya, pasti kenal semua di atas gitu kan. Pasti kenal semua. Saya nanya, tahu rumahnya Kang Adi teh? Oh, katanya masih naik lagi ke atas. Lumayan katanya, masih sekitar 40 menit lagi katanya naik ke atas. Oh, itu orang beneran, Bang? Apa? Orang beneran tuh perempuan? Perempuan awalnya orang beneran. Orang, ya kan namanya udah di gunung, ya udah dingin, putih-putih gitu loh, putih-putih, halus gitu. Cuman nggak ada orang lagi, dia doang. Nah, biasa nih teman saya nih share yang gedit ini nih, kayak gitu, biasa godain. Mau kemana teh? Bareng nggak teh? Begitu kan. Ketika dia bilang lurus, saya itu di jalan. Di jalan, saya sangka nih orang ngikutin dia belakang nih. Ternyata dia masih nanya-nanya namanya, masih nanya-nanya, godain cewek. masih nanya mau nganterin ke rumahnya di mana, kan? Nah, jalan sekitar kayaknya nggak nyampe 1 kilo tuh, saya udah nyantet nih orang kok nggak ngikutin, kelihatan spion tuh. Karena kan ibaratnya saya yang naik tuh paling berdua doang tuh, kelihatan dari lampu juga paling kan lihat sorot lampu tuh. Kok nggak lewat-lewat ya kan? Nah, akhirnya saya mutusin buat berhenti tuh, berhenti di pinggiran. Di sebelah ini pokoknya apa namanya, ada sawah, cuman ada gundukan, ada gubuk kayak begitu dah, ada gubuk kayak gitu. Saya berhenti di situ, saya nungguin. Ini nggak mungkin kesasar juga nih, jalurnya sini doang nih satu nih, kan? Tiba-tiba saya dengar dari suara ngebut, ngebut ya kan, suara ngebut. Dikaget saya panggil, saya berhentiin. Ya orang ketakutan, jadi dia berhenti ya. Saya panggil juga nggak, dia rada ke ujung sono. Terus saya, kenapa? Wah nggak beres katanya, bukan perempuan bener katanya. Jadi dia kata dia itu, ketika itu orang nggak mau, perempuan ini nggak mau diboncengin, dia itu izin, minta izin, ya udah teh saya jalan ya teh, hati-hati ya, biasa begitu kan, hati-hati teh di jalan gitu kan. Nah dia kan baru melengos begini, mau nyalain,
motornya. Kebetulan motornya dia kan ini ya, motornya Matic yang pakai remote, jadi kan remote-nya kan di ini nih. Oh, motor baru. Iya, yang begini tuh, Mm. direct begini baru diputar begini baru jalan kan. Nah, dia mau komit lagi teh gini udah kagak ada nih. Padahal itu gak ada jalur lagi. Sebelah kanan kirinya itu udah dan bambu. Makanya dari sini dia kabur dia. Oh, baru takut. Baru takut. Dari situ dia mulai baru takut, cuman kadang suka penasaran dia katanya. Mm-mm. Nah, singkat cerita saya terusin jalan lagi sekitar 40 menitan lah. Karena katanya saya pelan-pelan juga tuh. Pelan-pelan. Ketika udah ini nggak taunya ada sinyal nih teman saya nih yang satu nih. Si Bang Rika ada sinyal nih, udah mulai ada sinyal nih. Pas dicek, oh ternyata dekat 5 menit lagi. Ya udah telepon katanya yang punya rumah. Ditelepon lah yang punya rumah. Tunggu di pinggir jalan ya. Nah akhirnya nggak lama kita ketemu sama yang punya rumah nih. Oh, Dipanggil, ketemu. ketemu yang punya rumah. Ayo, oh sini ya. Saya kira rumahnya emang di pinggir jalan di situ nih. Ternyata rumahnya jauh lagi nih. Nggak terlalu jauh sih, maksudnya rumahnya tuh ada turunan lagi. Jadi tuh ini jalan besar, jalan alternatif mau ke arah Sukabumi lah. Arah Sukabumi mau arah Pelabuhan Ratu tuh. Jadi rumahnya itu emang banyak nih rumah-rumah, ada rumah udah mulai banyak rumah-rumah nih. Cuman di rumah itu harus turunan dulu tuh. Harus turunan ekstrim gitu deh. Pokoknya tuh orang-orang yang nggak terlalu lihai yang pakai motor kayaknya kepleset itu deh. Oh, bisa tapi naik motor ya? Bisa turunin motor. Ini turun ke bawah, baru rumahnya dia. Jadi rumahnya dia itu madepnya ngebelakangin jalan. Oh, Jadi rumahnya dia madepnya ke sawah. Dia sawah, sebelah dia punya kandang ayam, soalnya kebun-kebun. Kayak gitu tuh. Waduh, di sana kebun-kebun kan. Habis itu biasa lah. Kita ngobrol-ngobrol kan, ngopi dulu. Biasalah, biasa keluh kesah orang Jakarta kan jauh banget sih, udah kayak tempat jin buang anak kayak gitu ya kan, jauh banget. Dia emang begini, wah biasa, gua juga biasa kata dia, udah bolak-balik Jakarta, kok nyari duit di Jakarta katanya. Makanya gue bilang pantesan lo kalau pulang tuh bisa sehari, 2 hari, ya kan? Kadang nginep di mana baru dia pulang ketika bawa duit kan. Ngobrol-ngobrol biasa tuh. Akhirnya yang tadi yang mau nyusul tuh rombongan tuh ngabarin. Kita berangkat 3 motor katanya. Oh ya udah berarti kan 222 tuh 6 orang. 6 orang. 6 orang kan 222. Dia udah nyampe di daerah Pakansari. Oh ya udah kita tungguin. Nah di situ hujan, kita mah di situ mah ngumpul aja. Bertiga ngopi sambil nungguin yang lain kan, sambil ngeliat pemandangan, dengerin gimana sih namanya orang Jakarta, apa namanya, norak, dengerin suara jangkrik ya kan, kayak tenang, mengajarin udaranya enak, mengenai kan. Biasa malah dikasih makanan-makanan aneh lagi kan, saya juga baru tahu itu makan uli pakai rendang ya kan, dicocol-cocol saya juga Ya, baru enak tahu. itu, Bang. Makanya saya juga baru tahu kayak gitu kan, aneh-aneh aja gitu kan makanannya. Ya udah cobain. Sampai kita tuh yang teman saya tuh jadinya tuh, teman saya yang namanya si Harry ini tuh emang orangnya ini nih, apa namanya, emang orang gimana ya, emang dasarnya orangnya rame gitu. Kalau nggak kayak berarti kalau kita di apa namanya lagi di perkumpulan di teman-teman tuh, kalau nggak ada dia nggak rame nih. Emang orang suka bercanda ya, Emang orang guyon. suka bercanda, emang kan dia kan juga emang ikut juga di Paski juga, Persatuan Pelawak gitu kan. Emang dia juga apa namanya bekas asistennya almarhum Didi Kempot juga, sering masuk begini, sering masuk yang kuis-kuis tuh, yang kuis-kuis yang dapat hadiah kayak gitu, yang di TV itu sering juga kayak gitu dia tuh. Pernah ikut juga di yang pencarian jodoh juga, yang kayak gitu, yang di setting-setting dia pernah juga tuh ikut kayak gitu tuh. Jadi orang heboh, emang orangnya kayak host begitu loh pokoknya kalau dia nggak rame. Minta karaokean dia malam-malam. Jadi itu belum datang, dia sekitar jam 9 tuh anak-anak yang dari Jakarta lain belum datang. Jadi karaokean tuh di sana tuh berisik. Jadi di sana kayak bebas, kayak udah rumah sendiri aja, karena rumah pemudik kan jauh-jauh tuh. Rumah-rumah itu tersendiri lah, terus rumahnya jauh lagi. Ada naikan naik ke atas nih, ada naikan naik ke atas. Jadi kita harus nyebrang sawah dulu, tadi ada naikan baru ke rumah-rumah lagi tuh. Jadi mau karaokean tengah malam nggak ganggu orang lah ya? Nggak ganggu orang, pokoknya bebas lah. Udah gitu kan, ini juga bapaknya juga ibaratnya orang yang dituain di situ, dan si teman saya juga si adinya itu ketua RT di situ. Ya kan bingung lagi kan siapa yang mau ini kan. Jadi ternyata ketua RT di situ juga. Karaokean biasa kita ngobrol-ngobrol. Nah, pokoknya sampai jam 11 malam, akhirnya ngubungin nih orang yang dari Jakarta nih, ternyata udah deket.
Nggak deket, ternyata dia lurus kelewatan sampai mau ke arah Sukabumi dia. Suruh balik lagi, akhirnya balik lagi. Jadi dia datang tuh 3 motor. Yang satu cewek sama cowok, yang satu laki sama bini, yang satu cowok sama cowok. Jadi saya juga rada ngilu nih, karena yang cewek sama cowok ini kan belum belum suami istri nih, ya kan? Pada ceweknya ini emang gimana ya, tomboy nih. Jadi dia ceweknya ini tomboy nih. Dia tuh nggak pernah mau diboncengin. Oh, maunya dia yang bawa. Dia bawa, cuman dia itu dibawanya juga motornya motor motor laki, motor sport R15, motor laki kan. Nah lakinya kan kayak ini, kayak apa namanya? Lucu pas saya lihat saya lagi pengen turun pas dia mau turun mau nyampe saya, lakinya lucu kayak ibaratnya kalau di PlayStation tuh kayak ini, kayak diboncengin lagi main GTA atau lakinya megang di belakang, ya kan mau pegang ke depan bukan muhrim kan kayak gitu. Iya, kan. iya, iya. Ini turun. Nah, ini perempuannya udah bingung nih, ternyata kelebes. Kelebesnya itu begini nih, ini emang perempuan tomboy begitu ya. Jadi nggak mampir kemana dia dapat nih, jadi kelebes jok. Oh, Nah bingung lagi kan, udah nggak bawa karena kaget, orang bukan ini kok jadwalnya kok kata iya, dia iya, iya. cepetan gitu kali ya. Nyari dulu, nyari ke sana. Udah, ini sekalian aja dia taruh di sini, ceburin di sawah sekalian diirigasi kan, udah begini siapa yang mau nyuciin katanya kan. Heeh. Ya, akhirnya yang perempuan-perempuan juga yang nyuciin tuh di gini selang tuh, dicuciin kan, disuruh masuk tuh, dipinjemin dulu kalau nggak salah sama istrinya yang punya rumah tuh, baru si yang tadi nganter yang bareng sama dia tuh nyari roti Jepang ke atas juga tuh itu. Jadi kan motor kan dibersihin dulu tuh nih ya kan, bersihin, akhirnya perempuan juga bersih-bersih juga ya kan. Nah dari situ tuh ini sekitar kalau itu sekitar jam setengah satuan kalau nggak salah nih, si Harry ini nih ditelepon lah sama calon istri, ditelepon mungkin ini kali ya, marah kali nggak diajak kali kan gitu kan, marah nggak diajak jalan-jalan ya kan, marah nggak diajak jalan-jalan tuh. Dia nelpon tuh pertama di sini bareng-bareng, lama-lama dia jauh, lama-lama dia naik ke atas turun, habis itu ke tengah sawah. Saya bingung tuh tiba-tiba, Sherry ngapain dong tengah sawah gitu kan, kelihatan dia tuh kalau dia kan suaranya kan emang berisik nih, suaranya berisik banget nih kalau ngomong tuh kedengeran tuh. Jadi dari sesuainya yang ceritanya sama dia nih, jadi dia tuh ada HP 2 sambil nelpon, yang ini satu lagi buat dia bikin video sama buat center dia karena emang nggak ada penerangan sama sekali. Jadi dia videoin tuh, dia dapat ternyata di sono. Ketika dia mau naik lagi ke atas, jadi tuh mau naik ke atas ke dekat pemukiman tuh, itu ada yang jegat katanya nih. Itu yang jegat ada sebelah kanan itu, dia juga dapat video itu berdiri pocong banget. Oh, Berdiri pocong. Tadi saya juga nggak percaya tadinya. Nah akhirnya pas saya lihat videonya, oh iya bener juga. Bener, saya samperin lah. Beberapa orang saya yang punya rumah sama dia. Itu ada semua video, itu ada dokumentasi juga tuh. Saya samperin, pas nyampe sana, itu saya cuma ngeliat karung. Cuman karungnya pendek segini doang. Yang namanya karung nggak nyampe, apa sih, beras nggak nyampe 25 kilo, karung yang kecil tuh. Segini doang, kecil. Itu pas di video itu tinggi. Teman saya tuh sebenarnya udah tahu juga, teman saya yang punya rumah sendiri. Itu saya kaget juga pas kesana. Saya kepo juga nih, apaan sih, tempat apa sih? Nggak taunya di sana tuh ada pohon kapuk. Nggak taunya di situ ada 3 makam di bawahnya, dekat pohon kapuk. Kayaknya makam orang-orang situ kali ya, makam keluarga juga kali ya. Karena juga teman saya juga di situ emang jatuhnya yang banyak keluarga juga kan. Karena udah nggak usah pikirin aja, pulang katanya. Bukan, itu mau karung, biar dia mungkin dia tahu, cuman dia nggak dapetin kali ya. Ketika mau balik lagi, terus kaget nih saya ngelihat apa namanya, pengen ngeliat ke belakang aja gitu. Dia yang paling lagi pas lagi ngeliat ke belakang gitu, gara-gara ini kapuk itu kan ada ininya ya, ada buahnya itu yang kayak coklat yang panjang-panjang gitu. Iya, iya. Kan, yang Itu isinya kapuk kapas gitu. kan, ya kan, kayak kapas gitu. Itu kedengeran jatuh, belbuk gitu kan, jatuh blok gitu kan ke bawah tuh. Jatuh blok, saya nengok. Itu muncul lagi nih, lagi berdiri di bawah itunya pohonnya. Pocong. Iya, yang dia lihat. Udah saya masih pura-pura nggak ngeliat. Ini orang daripada saya kasih tahu nih heboh, si Heri ini orang heboh. Daripada dia heboh, saya diem aja. Cepetan jalan ya, cepetan ya.
Kita jalan tuh, ya akhirnya kita ngobrol lagi biasa. Cuman Harry saya tuh sama yang punya rumah dibilang, Her, lu jangan kemana-mana ya. Nanti ketika orang-orang pada tidur, jangan keluar-keluar. Kata teman saya tuh, yang punya rumah di situ. Mungkin dia udah ngerti lah di situ kan. Jangan kemana-mana, atau kalau misalnya pengen beli rokok, kan rokok kan masih banyak. Kalau misalnya mau beli rokok, bangunin aja. Jadi tuh, dia tuh rumahnya enak aja jatuhnya gimana ya. Halaman juga luas, udah gitu dia masih belum punya anak. Jadi dia belum punya anak tuh, dia tuh masih tinggal berdua. Cuman kamarnya ada 3, yang di atas satu, terus di bawah satu. Di sini juga ada satu buat kamar dia berdua tuh. Anak kalau cowok-cowok kan biasa tidur di sofa lah di mana ya kan. Jadi saya udah tidur, si Harry ini gabut ternyata nih. Katanya rokok habis katanya. Yang dari cerita dari dia ya. Cerita dari dia itu ternyata rokok habis. Rokok habis, itu dia maksain Keluar sendiri. karena mungkin namanya dia asem kali ya. Udah gitu dia juga mau sambil inian video callan. Kalau video callan nggak ngerokok kan mungkin ini kali ya, bete kali ya, nggak ini kan ada kurang-kurangnya gitu kan. Dia nyari, dia ngomong sama saya, iya gua mau nyari rokok katanya malam-malam jam 2-an. Kalau gua kan, gue mikirnya begini logikanya, kalau gua ke bawah kan tadi kan kita ngelewatin ketika mau naik ke atas, itu kan warung kan banyak yang tutup, udah gitu kan susah banget nyarinya. Makanya gue kesangka tuh gue naik ke atas mau ke arah Sukabumi, mungkin masih banyak kata dia gitu kan. Jadi dia naik ke atas nih, nggak taunya dia nggak berasa itu udah sampai naik ke atas tuh bangsa sekitar 15 menit. Tapi dia ketemu warung di sebelah kanan, ada warung kecil kayak gubuk doang gitu. Jadi dia jualan bensin eceran, cuman kayu-kayu doang, kayak kayu gubuk doang gitu kan. Ada rokok juga. Ya biasa lah warung-warung kayak gitu. Ada warungnya tuh masih warung-warung zaman dulu, artinya masih ada yang jaring-jaring pakai kawat tuh, yang gitu kan. Masih bau bambu. Dia beli rokok di sana. Dia kaget ketika mau balik badan begini, ketemu lagi yang perempuan yang tadi. Oh, yang di jembatan tadi. Ketemu lagi yang perempuan yang tadi. Gak tahu apa dia mikirnya kayak gimana ini segala macam. Tetep aja masih diajak ngobrol sama dia. Oh, dia lupa kali. Dia masih diajak ngobrol. Kok di sini tadi bukannya di bawah katanya. Lah inget ya. Katanya dia begitu. Antara lupaan para, emang dasarnya sedeng juga itu orang ya. Emang dasarnya emang konslet juga, kita juga nggak tahu tuh. Nggak boleh orang liat kece dikit. Iya kayak gitu kan. Habis itu, dari mana? Aku tadi kan di bawah. Oh ini kata dia. Ini kalau di sini rumah bapak katanya. Kalau di bawah itu rumah ibu, dekat rumahnya Kang Adi katanya, teman saya itu kata dia cerita begitu. Akhirnya dia mulai ngobrol nih perempuannya katanya sama dia. Itu teman saya sok-sokan bahasa Sunda, sok atuh bareng gitu, pokoknya ada gitu bahasanya dia tuh. Nah kali ini perempuannya mau. Ya udah ayo. Perempuannya kata di jalan itu cerita banyak sama dia. Cerita banyak sama si Harry itu begini ngomongnya. Kang ajak aku kerja ke Jakarta katanya, main-main ke Jakarta katanya. Emang apa? Di sini tuh jahat, orangnya pada jahat-jahat katanya. Di sini pada jahat-jahat, pada kasar katanya begitu. Akhirnya cerita ternyata di atas itu emang bapaknya tuh emang udah pisah sama orang tua sama ibunya. Nah di bawah itu rumah ibunya, yang dekat rumah Kang Adi itu rumah ibunya tuh. Kita juga itu kan katanya juga bapaknya juga kasar, katanya suka main tangan. Jadi tuh katanya ini mah umurannya masih sekitar 18 tahun 19 tahun, pokoknya masih muda banget. Diantri, nah si Harry kan orangnya kan apa-apa kan vlog, apa-apa kan apa gitu ya kan. Nah itu dia mau videoin lah, ceritanya mau pamer. Dia pamer liatin kaca spion ya kan. Ini liatin kaca spion di videoin kayak begitu. Oke katanya dia disimpan kayak begitu. Dia pulang. Dia nggak cerita apa-apa. Terus ketika kita udah mau pada ini nih, bangun nih, kan subuh tuh udah mau pada bangun tuh. Kita ngumpul. Teman saya yang rumah di situ udah nyadar. Si Harry itu keluar. Ya udah tahu kalau dia tidur juga. Jadi teman saya habis sholat subuh, si Harry masih di depan lagi ngerokok. Saya tuh bangun katanya. Sama teman lain bangun. Kenapa? Bangun sini kita ngobrol di depan itu. Ditanyain, dari mana? Tadi katanya keluar. Kan dia biasa tahu jangan keluar.
kata dia gitu kan jangan keluar, dia tahu. Saya bilang iya habisnya nyari rokok, udah asem banget lagi mau telepon. Ini gua tadi gua boncengin cewek, lu kenal gak tetangga lu di sini, di katanya di perempuan, katanya si Lilis namanya katanya. Si Lilis namanya katanya. Dikasih lihat, nah itu pas dikasih lihat tahu videonya kayak begitu. Terus dia boncengin Poci di situ, gokil juga itu di situ. Tapi pas dia ngeliat videonya itu Perempuan, pas lagi ditunjukin pas pagi-pagi mau subuh tuh, selesai subuh itu ditunjukin ke anak-anak, pada kaget semua, pada loncat semua itu di situ. Perempuan pada histeris, pada minta pulang ya kan, dia nanggung juga kan. Dari situ udah tenang, makanya kalau dibilangin ntar dah kata dia apa namanya mamang gua datang katanya, nanti dikasih tahu dijelasin. Pokoknya tuh habis saya bangun itu daripada ribet-ribet. Lagian dari awal si Yohan juga nggak percaya katanya, dikatain dilihat pocong. Kalau saya kan orang kan nggak mau heboh ya kan, biarin aja, dibiarin ngeliat dulu ya kan, ngapain diceritain ke orang kan. Nah, dari situ pas saya terusin tidur tuh, jadi dia tuh datang sekitar, orang yang mamang itu datang sekitar jam 8 gitu. Tahu dia udah ngomongin apa, diobatin apa tuh. Saya bangun-bangun tuh sekitar jam 10. Jam 10 ternyata anak-anak itu lagi pada motong ayam buat bikin liwetan. Liwetan, habis makan-makan, kan itu kan jatuhnya kan hari Jumat pas kejadian itu. Jadi kejadian si Eri boncengin perempuan itu malam Jumat jatuhnya, hari Kamis kan. Kalau lebaran hari Rabu tuh. Lebaran hari Rabu tuh. Pas hari Jumat, pokoknya kita ada rencana itu untuk apa namanya? Untuk mandi-mandi tuh, kan belum pada mandi nih. Pokoknya habis sholat Jumat nih, habis sholat Jumat tuh. Bagian pada sholat Jumat, kita habis nunggu sholat Jumat, kita mandi di kali. Jalan ke kali. Ini kalinya juga lucu, tempat rekreasi. Jadi kita tuh naruh motor di dekat pinggir jalan. Kita itu harus masuk ke dalam rumah warga dulu. Jadi permisi dulu lewat kamar orang. Misi, ya kan, masuk ke dalam, baru pintu belakang itu banyak tukang dagang. Aneh ya? Iya, emang dia buat tempat, ya buat dikelola sama warga sekitar aja gitu kan. Harusnya kenceng juga, cuma airnya jernih. Cuma atasnya pohon bambu semua kan. Di atas itu pohon bambu semua tuh. Biasalah mandi segala macam kan. Nah si Eri itu tiba-tiba kan lagi mau ke apa namanya, dia udah tiba-tiba totalnya nggak tahu deh gimana, pokoknya dia tiba-tiba loncat udah ke totalnya. Saya pas lagi di videonya itu, pokoknya dia tiba-tiba langsung di ujung ya, pokoknya duduk di batu gede tuh, ini dia bingung, anehnya nih, dia nyelam nggak muncul lagi. Untungnya teman saya Bang Riki yang sadar tuh, Bang Heru sadar, nggak hilang ke bawah, harus kagak. Dia juga bingung katanya, kok bisa nggak, ini kuat banget apa sih katanya di dalam gitu kan. Diangkat, apa sih yang angkat gua, baru gua ini nyelam, malah kita udah mikir udah 10 menit lebih nih. Dia perasaan dia baru. Iya, baru gua gini segala macam, diangkat. Gimana sih macam-macam minggir kata dia. Akhirnya mana nggak boleh berenang deh tuh, bilang ya macam kata saya, jangan baru berenang ya, yuk kelarin yuk berenang yuk. Terus ini basah kan semua kan, nggak semuanya mau ganti ya. Udah gitu juga males juga gantinya yang jadi kan kamar mandinya ya nggak enak lah pokoknya lah, kamar mandinya lah. Kamar mandinya buat mandi di sana nggak enak lah. Jadi kita mutusin ya buat ayo naik ke atas lagi katanya. Itu nggak salah namanya Bukit Menir apa ini ya, kayak Bukit Menir namanya tuh, di bawah kaki Gunung Salak. Jadi tuh ketika udah di puncaknya tuh kelihatan tuh nih apa namanya, Jakarta yang mau daerah-daerah Parung, Ciputat tuh kelihatan tuh lampu-lampu. Jadi ketika nyampe Bukit Menir itu udah sore banget. Jadi di sana tuh udah sore, banyak lah orang-orang yang pada ngumpul tuh. Ada yang berkeluarga, ada yang pacaran juga. Jadi tuh tempatnya itu kayak apa ya, kayak Bukit Pelangi, cuman dia lebih tinggi lagi. Jadi banyak usaha-usaha tempat kopi gitu tuh. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol, foto-foto. Ini udah mulai mau panggilan maghrib. Akhirnya kita mutusin buat pulang. Mau pulang tuh jalur ekstrim, dari berangkatnya juga ekstrim banget. Jadi ketika mau turun ke bawah nih, itu pokoknya pas dibelokan pas mau dibelokkan mau ke kanan, itu pokoknya ke kirinya itu langsung ini ke jurang. Kalau ke kanan nyebrang ke sana tuh inian hutan bambu, jadi dia muter begini. Terus saya boncengin Bang Riki itu. Terus saya kaget nih, jadi teman-teman saya tuh ngeliatnya ngegas terus ke jurang. Ngegas terus ke jurang, nggak pakai rem katanya.
Untungnya Bang Riki sendiri tuh badannya gede, dia sadar sendiri, dia ngebanting ke sebelah kanan biar jatuhin motor aja sekalian, karena sih ditepok-tepok tuh udah nggak sadar katanya, udah nggak bisa dengar katanya. Jadi ke sono dia jatuhnya terlentang tuh, saya jatuh ke pinggir, untungnya masih ketahan tuh sama motor tuh, masih ketahan sama motor, nggak jatuh ke bawah. Katanya saya nggak sadar, jadi teman-teman saya yang laki-laki lah, bang perempuan, yang laki-laki aja pada netesin air mata karena kelihatannya udah parah nih jatuhnya tuh. Saya juga nggak, pokoknya kuping udah berdenging banget tuh, cuman udah parah pokoknya, udah darah mulu. Saya cuman nggak ngerasa berdarah juga, cuma pas ketika kok nggak bisa ini ya, netes mulu kayak orang keringetan gitu loh, keringetannya begini kan, darah mulu, pegang akhirnya sih udah pegang, saya diboncengin, ditigain saya di tengah jadinya, ditukuk kepala saya tuh, ditukuk kepala saya pakai selampe, dianterin sampailah di sana tuh nggak ada ini nih, nggak ada, susah banget dari klinik, ketemulah ini apa namanya, bidan, klinik bidan. Bu, tolongin dibersihin. Oh ini mah harus dijahit katanya. Dibersihin, biasa disemprot-semprot tuh, dibersihin. Karena enggak, pas jadi saya jatuh lagi tuh, tahu lah teman saya tuh yang orang Bogor itu sempat ngambil tumbuhan juga, dikunyah-kunyah, udah ditempelin Oh gitu, iya, ya kan. Jadi tuh susternya tuh, wah, ngoreknya juga nggak pakai ini, nggak ada etika juga ngoreknya, jadi kayak orang dibuka begini, dikorek-korek di dalamnya gitu. Sambil disuntikin, sama dia disuntikin, dikorek-korek juga kan, karena harus bersih katanya. Ini harus ini katanya harus dijahit katanya, kalau nggak jadinya nanti darahnya nggak berhenti katanya. Nah, saya udah mulai sadar gitu, teman-teman saya juga udah pada bingung. Saya bilang, gimana jahit, udah jahit aja, kata teman saya begitu kan. Boleh jahit, cuman sebenarnya pada kebingungan duit tuh. Jadi teman saya juga kadang juga nggak ada akhlaknya, jadi jahit tuh dia nanyain dulu. Dia nanya tuh sama bidannya, Bu, jahit berapa Bu? Katanya gitu kan. Ini satu jahitannya 30.000 katanya. Ini berapa jahitan katanya? Ini bisa sampai 8, kalau misalnya mau dirapetin lagi bisa sampai 13 katanya. Berapa dihitung dong? Nah, kata dia kan. Nah, Bu, bisa nggak ditawar jadi 25 katanya? Cuman saya mintanya di ujung-ujungnya aja, ujung kanan, ujung kiri, sama yang tengah aja, biar tetap sedikit aja katanya kan. Kurang ajar temen. Itu saya bilang, wah kacau juga dia orang, saya bilang. Tuh ada videonya buat teman saya ngakak, akhirnya saya dapat transferan, mungkin pada teman-teman pada tahu yang saya jatuh deh, dapat transferan buat ngejahit. Cuman saya bilang, teman saya nggak ngasih tahu tuh dapat transferan, jadinya saya juga kepikiran kan. Udah nggak usah dijahit dah, saya bilang, yang penting dibersihin aja, ditutup aja nih, yang penting darahnya nggak ini. Akhirnya nggak dijahit nih kan, juga bekasnya makin masih nggak tuh, masih juga ini juga nih. Tetep nggak dijahit? Kagak, kan jatuh di sini sama di sini yang habis nih. Habis di sini tuh. Tidak dijahit karena saya nggak tahu dapat transferan. Oh iya. Nggak tahu dapat transferannya tuh, nggak tahu dapat transferan. Kata dia, biar ada lebihnya kali gitu kali. Kurang ajar. Tawar-tawar juga sama dia. Kata dia, ada yang bayar jasanya dulu. Nah, tapi cuma masih jauh lagi, masa setengah jam ke puskesmas katanya. Yang ada bayar jasanya doang gitu kan. Kalau di sini nggak bisa ditawar lagi katanya. Teman gak ada akhlak bener-bener ya. Iya, udah gitu kan. Udah gitu jahitannya juga mungkin bukan yang langsung jadi daging. Yang harus dicopot lagi kan. ya. PR lagi, kemudian saya udah gak usah dah. Udah udah ditawar juga ya kan. Sama dia kan. Saya bilang, air mata buaya tadi nangis-nangis gitu. Gila, sekarang tawar-tawar kan. Nah, akhirnya saya udah iniin. Tempelin, cuman masih ini nih, jadi masih rembes. Jadi mau dipakein kasa itu segala macam, ini masih merah nih. Karena suka masih netes ke sini, karena saya suka lap. Akhirnya saya angin aja sampai di rumah teman saya anginin tuh di depan kipas, nggak taunya malah jadi celaka juga itu. Pas ketika udah rada malam, kering kan, susah dilepas ya. Udah gitu saya juga gatel nih. Dilepas tuh, untungnya teman saya masih nyimpen, kan dia anggota WRC tuh, suka nolongin, dia masih nyimpen air infus dah. Iya. Dia masih siram-siram, lepasnya susah tuh, kerak begitu ya kan. Pas mau dibeginin, keangkat juga yang daging yang masih nempel ya kan, keangkat begini, akhirnya bisa kelepas diganti nama istrinya teman saya tuh. Cuman nggak lama dari situ, sekitar jam 11-an tuh, teman-teman saya tuh udah pada di Jakarta karena mungkin ada yang kerja ya. Ada yang kerja, ada ini pada mutusin pulang.
Si Harry yang ini sendiri pun udah boleh diizinin pulang nih. Boleh ini si Harry sama yang rombongan dari Jakarta nih pada diizinin pulang. Cuma saya sendiri nih yang nggak boleh pulang nih. Jadi di sana itu saya itu nggak boleh pulang. Dan si dulu di sini Bang Yohan. Jangan pulang dulu katanya. Emang kenapa? Udah di sini dirawat dulu. Percaya dah sama gue, jangan pulang dulu. Dia udah ngeliatin matanya mata serius, gue tahu emangnya ada gaib-gaib nih, saya bilang ada yang ini segala macam. Jadi saya nurut sama dia tuh.